sampai kita mendapatkan undangan menghadiri, dia ngomongnya sih sosialisasi pengenal, tapi bagi saya sosialisasi itu kan seharusnya sebelum pendirian bangunan. Ternyata kita di sana bangunan sudah jadi, siap untuk beroperasi. Istilahnya saya anggap itu pengenalan. Kita diundang untuk makan, diperkenalkan Ivory itu apa, dan pada saat itu diperkenalkan sebagai sport bar, bar yang dipergunakan untuk menonton acara olahraga secara langsung, secara live, untuk MotoGP, sepak bola, ya kurang lebih seperti itu. Saya kan, kita orang awam nggak pernah main ke dunia seperti itu, kita iya aja. Pada saat itu saya protes dengan ke istilah kata bar. Saya tidak setuju karena bar itu identik dengan diskotik atau klub malam, dan saya sudah protes. Waktu itu dijawab oleh Pak Nanang, kepala DPM PTSP apa itu, bagian kasihnya apa, ngomong kalau itu tidak dipergunakan untuk diskotik. Waktu itu dia bahkan meyakinkan kita kalau kursi di depan itu permanen, tidak bisa dibongkar, tidak bisa ada acara untuk dance floor. Nah, ya udah, kita nggak ngerti apa-apa. Ternyata kenyataan yang terjadi sampai ada protes yang pertama itu adalah mereka mendatangkan DJ yang bunyinya sangat mengganggu kita yang bersebelahan langsung, dan getarannya bassnya itu sampai kaca kita bergetar. Kita protes, itu saya ada nanti itu saya mendatangi sendiri itu sekitar jam 2:30 pagi di sana. Saya sudah protes, ketemu dengan Pak Freddy selaku GM-nya. Dia ngomong tidak ada, sudah selesai, tapi kenyataannya di sana musiknya masih kenceng. Itu mengganggu, itu protes kita pertama. Saya protes di grup warga karena dia masuk di grup warga, chat grup warga. Yang pertama, yang kedua kita protes berulang kali seperti itu sampai dia menjanjikan ada pemasangan peredam tambahan, tapi tidak pernah direalisasikan. Sampai protes sampai kita bikin laporan ke ketua DPRD, bupati, kita lapor ke sana, ke Labub segala macam, sampai timbul diadakannya audiensi DPRD tanggal 9 November. Di sana kita buat kesepakatan dan di poin-poin itu sudah jelas. Ternyata setelah itu ada pelanggaran lagi. Sampai saya tanggal 22 Maret membuat laporan kepolisian. Jam 1:30 pagi ya. Jam 2 pagi, 1:30, padahal dia ngomong itu tidak beroperasi, itu cek shot. Itu beroperasi pada saat bulan puasa. Ya kita sangat protes sekali. Klub malam, diskotik kok buka pas puasa, tengah malam ganggu. Gitu. Sampai dia closing, sampai kemarin itu kita dapat undangan untuk cek sound ya. Dari Pak Camat langsung. Itu kita tidak pernah tahu dikirimin undangan secara sepihak mereka akan cek sound. Padahal jauh sebelum ini kita warga sudah rapat kalau meminta Ivory relokasi dari lokasi RW 8 karena sudah mengganggu, berulang kali berjanji tapi tidak ditepati seperti itu. Nah itu kemarin sampai tadi malam ya. Tadi malam kita didatangi mungkin sekitar orang 20-30 orang. Ditanyai mereka istilahnya agak memaksa untuk cek sound di dalam. Kita bahkan dipaksa untuk menandatangani surat penolakan berita acara, tapi saya tidak mau. Karena satu, karena kita memang kita warga semua sepakat kalau Ivory harus relokasi. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan nama saya saja salah. Judul jenengku ini. Jadi itu dasar penolakan saya tidak mau menandatangani. Mungkin ada yang mau tambah. Ya. Seolah-olah kami itu
sedang digeruduk sama Pak Camat. Jadi Pak Camat itu membawa kurang lebih 24 orang yang bisa saya hitung melalui CCTV. Itu Pak Camat datang ke tempat kita, dan hari sebelumnya itu Pak Camat memberikan undangan dengan kop surat kecamatan. Kopnya kecamatan. Ini di sini dia istilahnya mengagendakan kegiatan cek sound. Yang ini menurut saya agak tidak masuk akal. Karena kalau mau ngecek sound ya biar usahanya sendiri, yang punya usaha yang ngecek sound, Pak Camat yang memediasi. Ini di sini peran aktif Pak Camatnya kami pertanyakan. Sangat kami pertanyakan. Dan dia juga tidak pernah konfirmasi dengan kita teknisnya bagaimana. Tempat kita juga dicatut, rumah saya dicatut di sini sebagai tempatnya. Saya juga tidak pernah dimintai diskusi atau izin dari Pak Camat. Jadi ini sangat sepihak sekali. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu buka sejak kapan sih, Mas? Itu kita sosialisasi pertama itu 9 Agustus 2023. Jadi ini adalah lembar yang diberikan euforia kepada kita warga. Di situ hanya dijelaskan di sini adalah sebagai tempat nonton kegiatan olahraga bersama. Jadi seperti ada TV besar, terus kita sambil nonton, disediakan restoran. Nah, di sini. Jadi waktu kegiatan grand opening ini, waktu ngundang warga itu, audiensi itu tidak pernah ada istilah klub malam maupun karaoke di sini. Ya, jadi ini tidak ada. Jadi warga, saya sama Pak Willy merasa dikelabui. Di sini tidak pernah ada tulisan itu. Padahal mereka itu sudah mengantongi izin itu dan sudah siap. Itu sejak tahun 2022, 1 tahun sebelumnya. Itu dia sudah mengantongi izin klub malamnya. Nah, mungkin ada di kertasnya yang LPG-nya Pak Fadil ini. Kalau sesuai dengan sosialisasi warga, sebenarnya warga menerima saja masih sesuai kafe seperti itu. Waktu itu tidak. Jadi kami datang, terutama saya itu tidak diundang waktu grand opening ini. Yang diundang hanya Pak Willy. Saya tidak diundang, tapi saya memaksa datang ke sana. Tujuannya adalah untuk protes. Jadi bukan mengamini, bukan saya mendukung atau memberikan persetujuan, tidak. Kami datang untuk menolak dalam arti polusi suaranya ditimbulkan itu ganggu sekali ke pemukiman kami. Karena posisinya itu gandeng satu tembok di sini. Jadi temboknya itu dempet. Posisi atapnya dia itu bukan beton, tapi galvalu. Artinya sebelum ada kegiatan live musik itu sudah cukup terdengar suaranya. Sudah cukup terdengar. Meskipun itu hanya pertandingan bola. Itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada Pak. Pertandingan bola itu tidak pernah ada. Jadi cuma langsung di Sosialisasi. Hanya sosialisasi itu kita disuguhkan dengan gambar-gambar ini saja. Gambar slide, nanti ini nonton bola, ini nonton olahraga, ini ada hidangan Indonesia, hidangan Barat, gitu saja. Besoknya terdengar itu. Ya, kalau yang di dalamnya yang kita dapat informasi dari Instagramnya punyanya Euforia itu ada DJ, kegiatan disc jockey. Jadi kalau disc jockey ya pasti mutar musiknya tidak mungkin pelan-pelan. Dari jam berapa sampai jam berapa? Itu terakhir jam berapa yang sangat mengganggu, sampai 2:30 pagi. Dulu setengah 3. Pernah jam 3, setengah 3 pagi. Jam 2 pernah. Ketika proses ketika awal grand opening itu kan dikatakan ada sebagai bar apa swap bar. Ya, tempat nonton kegiatan olahraga. Kegiatan. Ya. Dari proses sejak awal itu memang sudah ada diskotik itu sebenarnya ya. Sejak awal itu memang itu sudah begitu berjalan, terus tiba-tiba di bulan apa muncul diskotik itu dari awal. Ya, jadi begini Pak. Dari awal kita grand opening itu tampak klub malamnya tidak ada. Jadi
dia meyakinkan kita bahwa meja sama kursi itu dipantek mati, tidak bisa diowahi. Jadi seolah-olah ini seperti restoran aja. Pada kenyataannya setelah berjalannya waktu, kita lihat dari Instagramnya, itu posisi meja sama kursi yang dulu kita pernah datang grand opening itu tidak pernah ada lagi. Jadi itu sudah jadi dance floor ibaratnya, tempat untuk berjoget. Mas, ada upaya yang selama ini dilakukan untuk dia mungkin ambil solusi masalah ini, misalnya konon tadi ceritanya akan menambah berdampak, tapi Ya, suara yang dari sejak awal muncul itu sampai sekarang atau udah ada perubahan, mungkin ya sedikit suaranya berkurang gitu. sedikit berkurang karena di sana memainkan volumenya. Jadi mereka itu sudah pengalaman lah ibaratkan. Jadi nanti kalau kira-kira agak malaman dikit, mulai dikencengin lagi. Kalau kita protes, turunin lagi, begitu. Jadi itu kami itu sudah capek sekali, di grup warga itu selalu komplain, Pak, Bu minta tolong suaranya dikecilin, bassnya ganggu, ngerambat getarannya sampai ke belakang. Itu hampir dulu setiap malam itu di grup warga itu selalu kita komplain. Jadi sama mereka itu tindakannya ya diturunin. Nanti selang setengah jam, 45 menit naik lagi. Jadi ibaratkan nunggu tidurnya orang dulu, dinaikkan lagi.